Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu pertama kita harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita semua boleh ada saat ini, kita kuat, kita sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus begitu hebat. Amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan wilayah yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam rapat kita tadi ada perbedaan pendapat, itu menurut saya suatu hal yang biasa. Dan saya pribadi, saya bangga melihat hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di wilayah kita, wilayah Motong ini, kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup damai satu dengan yang lain. Karena tidak semua hamba-hamba Tuhan itu bisa hidup rukun. Ada di wilayah-wilayah lain mereka tidak bisa hidup rukun, tidak bisa hidup damai satu dengan yang lain. Apa penyebab yang membuat mereka tidak bisa hidup rukun satu dengan yang lain? Yang pertama yaitu penyebab sehingga tidak bisa terjalin kerukunan karena jabatan. Karena jabatan. Ambisi yang berlebih. Ambisi boleh, tapi tidak boleh ambisi itu berlebih. Yang kedua mungkin bisa karena jemaat. Kenapa bisa karena jemaat? Banyak juga hamba-hamba Tuhan di luar sana saling berebut jemaat. Dan mungkin bisa karena iri hati, dengki. Karena mungkin mereka iri melihat hamba Tuhan A pelayanannya lebih diberkati daripada dia sendiri. Tapi saya begitu bangga melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Motong, khususnya wilayah kita. Kita boleh hidup rukun dan damai. Amin. Apalagi organisasi gereja kita, Gereja Pantekosta di Indonesia, akan mengadakan 2 kegiatan akbar pada tahun depan, yaitu Musda dan Mubes skala nasional. Saya percaya bahwa acara ini diadakan dengan tujuan agar supaya menjalin kerukunan antara sesama hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Tetapi fakta juga membuktikan bahwa iblis itu tidak senang ketika hamba-hamba Tuhan itu hidup rukun dan damai. Sehingga iblis ini bisa memakai acara ini untuk menciptakan yang namanya perpecahan. Kiranya dijauhkan hal-hal demikian dari gereja kita. Amin. Karena mungkin bisa berbeda pendapat, karena mungkin bisa berbeda pilihan, sehingga bisa terjadi gesekan-gesekan antara hamba-hamba Tuhan. Itulah yang bisa menciptakan yang namanya perpecahan. Siapapun yang akan mencalon menjadi ketua majelis daerah, siapapun yang akan mencalon menjadi ketua majelis pusat, dan siapapun yang akan menang dalam pemilihan musda ataupun pemilihan mubes, kita harus tetap hidup rukun dan damai. Amin. Kita tidak boleh beri kesempatan kepada iblis, saudara, untuk memecah belah kita. Jadi kalau ada oknum hamba Tuhan yang mau memanfaatkan keadaan ini agar supaya mau memecah belah kita, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba iblis. Kenapa demikian? Karena hamba Tuhan pasti suka hidup rukun. Hanya hamba iblis yang suka hidup dalam perpecahan. Wilayah Motong harus tetap rukun. Amin. Wilayah Motong harus tetap damai. Amin. Wilayah Motong harus tetap solid. Amin. Wilayah Motong harus tetap bersatu.
soal kerukunan. Dan saya percaya bahwa kerukunan itu memiliki kuasa yang besar. Yang sudah tentu, saudara, kerukunan itu akan sulit diwujudkan kalau tidak ada kerjasama antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya ingin bertanya, apakah kita semua ini yang hadir, kita mau menciptakan atau mewujudkan kerukunan itu? Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 133. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi hamba-hamba Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat ini tidak asing lagi, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara tinggal duduk saja dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertama, saudara, yang perlu kita ketahui ialah apa yang melatar belakangi sehingga ayat ini bisa muncul. Latar belakang dari ayat ini, seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Dan orang-orang Yahudi ini ada yang tinggal di Yerusalem, ada juga yang tinggal di luar Yerusalem. Tetapi menjadi adat istiadat, menjadi kebiasaan orang Yahudi, di mana setiap awal tahun mereka harus kembali, mereka harus pulang kampung ke Yerusalem, dan mereka harus berkumpul di rumah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ketika Raja Daud melihat orang Israel berkumpul di rumah Tuhan, mereka duduk menghadap Tuhan dengan tidak memperdulikan dia dari suku apa, si B ini dari suku apa. Itu sebabnya Raja Daud terinspirasi sehingga dia berkata, alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara duduk diam dengan rukun. Kata baik dan indah disebut dalam bahasa Ibrani dengan kata tov atau tov. Mungkin kita sering mendengar kata boker tov atau pokoknya yang ada tov. Boker tov berarti selamat pagi. Dan kata rukun dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata yakat, yang artinya bersatu atau bersama, seperti minyak yang di kepala meleleh ke janggut Harun, sehingga membuat minyak dan janggut Harun itu bersatu. Kedua hal yang berbeda itu bisa menyatu. Itu artinya yakat atau bersatu atau bersama. Dan ada begitu banyak cara Alkitabiah untuk menciptakan hidup rukun dan damai. Di antaranya yang pertama, saudara, yaitu kita jangan saling bersikap negatif atau negatif thinking. Ada 9 kata negatif thinking dalam perjanjian baru. Namun beberapa di antaranya akan saya sebutkan. Yang pertama, dalam Roma 14 ayat 13 dikatakan di sana bahwa janganlah kita saling menghakimi. Sesama hamba Tuhan tidak boleh saling menghakimi. Sesama hamba Tuhan tidak boleh menganggap diri dia paling benar. Sesama hamba Tuhan tidak boleh menganggap diri dia paling hebat. Mungkin dia menganggap diri, oh kita paling hebat, kita paling hebat puasa, kita paling hebat berdoa, kita paling hebat berkhotbah. Dan ada hamba Tuhan juga menganggap diri dia paling dan paling segalanya.
saudara. Fakta banyak hamba Tuhan suka menghakimi orang lain. Tapi di wilayah Motong ini, semua kita hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Amin. Yang kedua, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Saudara baca dalam terjemahan baru. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangankan pergi berperkara pada orang bukan Kristen, adanya perselisihan-perselisihan di antaramu pun sudah merupakan suatu kekalahan bagimu. Lebih baik kalian diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Yang selanjutnya yaitu jangan saling mencari perkara. Ada hamba Tuhan suka cari perkara yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, dia bikin jadi masalah. Banyak hamba Tuhan suka cari masalah. Banyak hamba Tuhan suka cari hal. Apa ada bukti hamba Tuhan yang model-model begini, saudara? Ada, saudara. Banyak buktinya. Lihat saja media sosial. Bukan orang yang mencalon jadi MP, jadi ND, orang yang banyak-banyak cari hal, saudara. Ini bukti. Ada hamba Tuhan yang model begini. Dia lebih suka hidup dalam perpecahan daripada hidup dalam kerukunan. Sudah bisa dipastikan bahwa hamba Tuhan yang model begini, Tuhan pasti tidak suka. Amin. Selanjutnya, Galatia 5 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa jangan saling menggigit. Apa itu saling menggigit? Kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita tidak boleh menjatuhkan yang satu dengan yang lain hanya karena supaya kita memperoleh keuntungan sendiri. Ada udang di balik batu. Mungkin pernah kita ketemukan, saudara, gembala A, dia kasih jatuh itu gembala B sama jemaat gembala B itu sendiri. Dengan tujuan apa? Supaya itu jemaat berjemaat sama dia. Hal-hal yang begini tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Apa ada hamba Tuhan model-model begini? Ada. Banyak lagi, saudara. Kalau mau cari domba, itu cari di luar. Jangan cari domba di kandangnya orang. Mau cari domba, mau ambil domba tapi orang punya domba. Itu namanya pepancuri, saudara. Itu pepancuri. Tidak boleh cari domba di kandangnya orang. Amin. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 9 dikatakan, janganlah engkau saling mendustai, karena engkau telah meninggalkan hidup yang lama. Jadi hamba Tuhan itu jangan suka bohong. Amin. Adakah hamba Tuhan suka berbohong? Ada. Adakah hamba Tuhan suka cerita-cerita tinggi? Kalau dicek dari cerita dari 1000 cuma 1 yang benar. Ada nggak model begitu? Banyak, saudara. Jadi hamba Tuhan jangan suka berdusta. Jangan suka berdusta kepada pasangan. Jangan suka berdusta kepada istri atau suami. Ada nggak hamba Tuhan yang suka berdusta kepada istri atau suami? Ada, saudara. Waktu diundang, ini bukan kesaksian, saudara. Ini contoh. Waktu diundang ibadah di gereja besar, tapi istrinya tidak pergi, cuma suaminya. Pas habis ibadah banyak yang kasih tangan. Pulang dari istri tanya, ada yang kasih tangan di doa? Tidak ada, cuma di rumah. Ada nggak model begitu? Ada, banyak. Tapi di wilayah Motong ini tidak ada. Amin. Jadi hamba Tuhan jangan suka mendustai sesama. Jadi hamba Tuhan juga jangan suka mendustai Tuhan. Amin. Ada tidak hamba Tuhan yang tidak jujur kasih perpuluhan? Banyak. Ada nggak yang nggak suka kasih perpuluhan, nggak jujur kasih perpuluhan? Bahkan ada yang tidak kasih perpuluhan sama sekali, saudara. Jadi hamba Tuhan itu harus jujur. Jujur. Amin.
supaya jujur kasih perpuluhan, malah dia pindah gereja. Ditanya, bro, kenapa pindah gereja? Itu om gua kurang khotbah perpuluhan. Oh, tidak boleh marah. Itu tugas hamba Tuhan. Memang harus mengingatkan jemaat. Iyo, memang tidak apa-apa dia khotbah perpuluhan setiap minggu. Maka kalau dia kasih jujur boleh, jodoh dia tak kasih perpuluhan. Jadi hamba Tuhan harus jadi contoh dan teladan. Amin. Yang selanjutnya, saudara, cara kedua agar supaya kita bisa membangun kehidupan yang rukun dan damai, yang kedua ialah harus saling sikap positif atau positif thinking. Yang pertama, Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi hamba Tuhan itu harus saling mendoakan. Amin. Tapi firman Tuhan memberikan satu standar bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi doa yang besar kuasanya ada standar. Firman Tuhan bilang harus dulu jadi orang benar. Amin. Baru bisa menghasilkan kuasa. Kalau tidak jujur kasih perpuluhan, mau rasa itu doa besar kuasanya, tidak mungkin. Sudah. Kalau tidak jadi teladan, tidak jadi contoh yang baik, terus menganggap diri, oh doa saya pasti besar kuasanya, tidak mungkin. Firman Tuhan memberikan standar bahwa harus jadi orang benar dulu. Amin. Selanjutnya, dalam Roma 16 ayat yang ke-16. Kita baca Roma 16 ayat 16. Saudara baca terjemahan baru, saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena ada kata cium kudus di sana. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamanlah secara mesra sebagai saudara Kristen. Semua jemaat Kristus menyampaikan salam mereka kepada saudara-saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan harus tahu bersalam-salam. Tapi karena keadaan, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk saling berjabat-jabat tangan, sehingga salam sehat juga. Amin. Tapi kalau ada salam tempel itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Itu mesti pegang tangan. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus tahu menegur orang lain, harus tahu menyapa orang lain dengan memberikan salam. Karena ada juga fakta ketika hamba-hamba Tuhan ketemu dalam suatu acara, hamba Tuhan A ini buang muka ke kiri, yang satu dia buang muka ke kanan. Ada nggak begitu? Ada, banyak, saudara, banyak terjadi. Tapi Tuhan tidak menginginkan demikian bagi kita orang-orang percaya. Tuhan mengajarkan kita harus tahu memberi salam, harus tahu memberi senyum kepada orang lain, harus senyum. Jangan muka itu sama dengan brot goreng, sama dengan pepaya bangka, orang bilang. Harus tahu senyum. Amin. Belajar senyum, walaupun pakai masker pasti dapat tahu kalau orang itu lagi senyum. Dapat tahu, saudara. Yang selanjutnya dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati, sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Menjadi seorang hamba Tuhan harus tahu menerima kekurangan orang lain. Menjadi seorang hamba Tuhan harus tahu menerima kekurangan dari hamba Tuhan yang lain. Menjadi seorang hamba Tuhan harus tahu mengerti dan memahami kekurangan dari hamba Tuhan
saudara. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa bisa ada orang itu tidak suka memberkati padahal dia seorang hamba Tuhan? Penyebabnya satu, saudara, kikir. Amin. Penyebabnya satu, koncudu. Ini koncudu ini kikir ini paling banyak juga menyerang hamba-hamba Tuhan. Amin. Benar atau betul? Banyak hamba Tuhan jemaat harus murah hati. Jangan koncudu, padahal dia koncudu. Banyak hamba-hamba Tuhan koncudu, saudara. Banyak. Ini kikir, banyak menyerang hamba-hamba Tuhan. So koncudu mengutuk lagi. Jadi hamba Tuhan itu harus murah hati. Karena Yesus Kristus Tuhan kita, dia murah hati. Banyak ayat Alkitab mencatat bahwa dia tergerak oleh belas kasihan. Itu membuktikan bahwa Yesus itu murah hati. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mewarisi sifat dan karakter Yesus dalam hidup kita. Amin. Jangan koncudu. Ada yang koncudu uang, dia koncudu lagi mimbar, saudara. Ada begitu? Banyak terjadi, saudara. Banyak hamba Tuhan yang model-model begini. Ada banyak hamba Tuhan model begini. Tapi saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan di wilayah Motong ini, hamba-hamba Tuhan yang murah-murah hati. Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, saudara, jangan cuma tahu mengajar jemaat. Kita juga dituntut harus melakukan apa yang kita ajarkan itu, saudara. Kita dituntut harus menjadi teladan. Kalau kita cuma tahu mengajar di atas mimbar, tapi orang tidak lakukan, itu omong kosong, tong kosong bunyi nyaring. Tuhan benci ini kikir. Itu sebabnya jangan jadi hamba Tuhan yang kikir. Jangan kikir sama suami, jangan kikir sama istri, jangan kikir sama sesama hamba Tuhan. Terlebih lagi, jangan kikir sama Tuhan. Amin. Ada kan hamba Tuhan sok kikir sama sesama, dia kikir juga sama Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang model-model begini, so mesti bertobat. Kalau tidak, bahaya, saudara. Bisa-bisa jemaat yang terangkat ini hamba-hamba Tuhan yang tertinggal. Memang begitu berat standar surga, begitu berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ada Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita. Ada Roh Kudus yang akan selalu menghibur dan menguatkan kita. Dan saya percaya bahwa wilayah Montong ini adalah wilayah yang terrukun. Amin. Terrukun. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara, kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Salibnya, salib. Oh
kebaikan Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh ada saat ini, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Ini semua karena Tuhan. Maka saat ini Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah. Sebelum itu Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini manusia berdosa. Itu sebabnya kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Mungkin kami menyakiti hati sesama kami. Terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layani
Sebelum kita makan roti, kita dengarkan kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita minum anggur yang adalah darah Kristus, kita dengarkan kebenaran firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Begitu melimpah kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih atas tuntunan. Terima kasih atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu itu tertanam di hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami telah menikmati tubuh dan darah. Kami percaya ketika kami makan roti, ketika kami minum anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan baru dalam hidup kami. Kami yang sakit pulang dengan kesembuhan, pulang dengan pemulihan. Rahmat Tuhan, hikmat Tuhan, karunia Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa. Sempurnakan doa. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang pertama.